berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Itulah harapan dan doa kita semuanya. Tetapi apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara mungkin sedang merasa begitu berat masalah yang saudara tanggung. Saudara begitu sulit untuk melangkah karena ada banyak rintangan dalam perjalanan hidupmu. Ada kabar baik, ada kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus yang mengundang kita semua untuk menghampiri Dia, datang kepadanya karena Tuhan akan memberi pertolongan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Dia dengan doa kita, pujian dan penyembahan kita. Percayalah, ada sesuatu yang baik yang memberi kelegaan yang Tuhan akan berikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah menelantarkan hidup kami. Sebagai anak-anak-Mu, Tuhan memberi perhatian, Tuhan mendukung. Bahkan ketika kami jatuh tergeletak, Tuhan akan mengangkat kami kembali. Ketika kami harus menanggung beban masalah hidup kami yang begitu berat, Tuhan akan menopang kami sehingga kami kuat, kami sanggup menjalaninya dengan penuh kelegaan. Bahkan ketika kami tidak berdaya, Tuhan juga akan memberi kami kekuatan yang baru, memberi kami pengharapan. Oleh sebab itu Bapa, kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau saat ini, ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan hati yang Tuhan akan berikan. Masalah kami bukan kami tanggung sendiri. Tuhan menanggung, Tuhan memberi kami pertolongan serta jalan keluar yang terbaik. Ini kami Tuhan, terimalah segala pujian, hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mengasihi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, katakan Allah Bapa, mengasihi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Tinggi, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Oh, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang
sembah Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Salah satu sifat Bapa kita di surga adalah kesetiaannya. Bahkan ketika kita tidak setia, itu tidak pernah merubah kesetiaan Bapa, kesetiaan Tuhan terhadap kita. Bicara kesetiaan, ada yang namanya konsistensi. Jadi melakukan sesuatu itu secara konsisten, terus-menerus. Saudara-saudara, ada banyak masalah terjadi dalam kehidupan orang percaya sehingga tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Salah satunya karena tidak konsisten, punya pola kerja yang salah. Padahal di dalam Alkitab kita sudah diajar bagaimana pola kerja ilahi yang bisa jadi pedoman, jadi arahan bagi kita dalam bekerja supaya kita diberkati Tuhan melalui semua apa yang kita kerjakan. Kita akan sharing tentang hal itu, bagaimana pola kerja ilahi itu dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita hari-hari. Sebelum kita membahas lebih banyak dari hal itu, kita akan mendengar sebuah cerita yang ini banyak sekali terjadi. Bagaimana orang cenderung menjadi pembosan, tidak konsisten. Akibatnya pola kerjanya karena nggak pas seperti yang Tuhan mau, perjalanan hidupnya bukan sebuah pertumbuhan, tetapi hanya muter-muter aja di area situ, tidak bisa berkembang maksimal. Siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Dulu waktu saya bekerja, itu kan ada tim ya, Pak ya. Nah, di dalam tim itu ada teman yang nggak pernah tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setelah dia mengerjakan satu pekerjaan ini, pasti ada orang lain yang menyelesaikan. Jadi kita dulu tuh suka di rolling gitu, Pak. Jadi di setiap bagian di rolling itu, nah dia tuh selalu tidak menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kebetulan saya itu kebanyakan sama dia kalau giliran di rolling itu. Nah saya itu kebanyakan yang menuntaskan pekerjaannya dia. Soalnya memang kalau dilihat sama orang lain kan, karena kita satu tim itu kan nggak enak juga ya. Kok tim ini tidak menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik? Itu kan performa kita juga dinilai sama atasan ya Pak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Ada banyak alasan orang tidak menyelesaikan masalahnya, karena memang tipe orang yang mudah menyerah. Kalau ada masalah menyerah, ya udah biarin orang lain yang menyelesaikannya. Itu biasanya mudah menyerah dan membiarkan orang lain menyelesaikan, berarti kan tidak bertanggung jawab. Ada orang yang memang tidak bertanggung jawab. Atau ada tipe-tipe orang yang memang keinginannya terlalu banyak. Jadi tidak sabar dengan prosesnya. Ketika melakukannya kok
lama ini, kok prosesnya lama, masalahnya banyak yang harus diselesaikan. Kadang-kadang dia mulai ada tawaran lagi, udah ke tempat lain lagi, yang ini ditinggal. Ada banyak alasan yang seperti itu. Jelas itu bukan pola kerja yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena Tuhan sangat ingin melalui pekerjaan kita semua bisa bertumbuh, bisa produktif, bisa menghasilkan buah, bisa berkembang. Tapi kalau tadi berbicara pola kerja Tuhan gitu, sebenarnya apa sih pola kerja Tuhan yang bisa kita nih terapkan di dalam pekerjaan kita atau mungkin dalam pelayanan kita gitu? Ada nggak sih? Sangat ada sekali, karena makanya Alkitab kan mencatat dimulai dengan Tuhan bekerja tuh. Proses penciptaan kan, berarti tidak kebetulan. Tidak kebetulan Tuhan menaruh bagian itu di awal kitab suci kita. Begitu buka, kita lihat Tuhan bekerja menyelesaikan masalah dan membuat perencanaan untuk masa depan. Itu yang Tuhan langsung kita bisa pelajari ya. Kita akan pelajari bagian itulah ya dari Kejadian ya. Tapi kita fokus pada Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 dikatakan begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pola Tuhan dalam bekerja itu pasti mengawali dan menyelesaikannya. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan selesaikan semua yang Dia rancangkan dari pasal 1 sampai akhirnya semuanya selesai. Menyelesaikan apa yang sudah dimulai, menyelesaikan apa yang sudah diinisiasi untuk melakukan sesuatu. Itu bagian dari tanggung jawab. Sebenarnya kalau orang bekerja secara tim, ya kalau dia tipe orang yang cenderung seperti itu, bagusnya jangan diberi tanggung jawab yang prosesnya agak panjang. Hanya satu bagian saja. Mungkin dia buka pintu lah. Setelah itu ngurus yang di dalam orang lain. Gitu. Artinya ada bagian awal yang prosesnya nggak terlalu panjang. Ada orang tipe pembosan sambil ngajari mereka supaya mereka belajar sabar dengan proses, tekun dengan proses gitu ya. Sebab kalau tidak, selamanya mereka akan gagal terus. Sebenarnya kalau nggak menyelesaikan apa yang sudah dimulai, itu kan bagian dari tidak bertanggung jawab. Itu bagian dari kemalasan sebenarnya. Orang-orang yang malas itu banyak yang tidak menyelesaikan apa yang sudah dikerjakannya. Nah, ada yang malas benar-benar sifatnya, tapi ada juga yang malas karena tidak mau ribut, tidak mau ribut gitu. Padahal sebuah proses ada saatnya, ada gesekan, ada benturan. Itulah hidup, itulah proses kehidupan di dunia ini. Kalau tidak berani melewati proses seperti itu, kapan menjadi dewasa? Kapan orang bisa bertumbuh menjadi dewasa? Akhirnya orang tidak pernah bertumbuh. Jadi selesaikan apa yang sudah saudara mulai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara sedang bergumul soal ekonomi. Tetapi pernah enggak berpikir bahwa mungkin saudara tipe orang yang memang seringkali semangat di awal, setelah itu begitu ada masalah atau prosesnya agak berat, lalu lepas tangan, tinggalkan, lalu nyoba yang lain lagi. Jangan-jangan karena saudara tipe orang yang memulai tetapi tidak mau menyelesaikan, tidak mau berjuang untuk meraih apa yang jadi tujuan awal saudara melakukannya dengan baik. Itu bagian yang harus kita evaluasi. Tuhan ingin memberkati kita tahun kelima, tetapi tahun keempat kita sudah berhenti. Makanya kita kehilangan kesempatan diberkati Tuhan. Tuhan tahu kan setiap proses itu yang terbaik bagi kita berapa lama. Tuhan sangat tahu. Tetapi dengan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, kita akan tidak hanya soal pekerjaannya, tetapi pribadi kita akan mengalami proses Tuhan yang sangat baik sekali pasti. Ketekunan kita, karakter kita, kualitas hubungan kita dengan orang lain, kualitas pekerjaan kita, kinerja kita, itu pasti makin lama makin meningkat kalau kita tidak menyerah di perjalanan. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Biarlah kita anak-anak Tuhan belajar selesaikan apa yang saudara sudah mulai.
Yang kedua, Allah itu punya namanya hari Sabat. Ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti bekerja bukan karena dia malas, bukan karena dia menghindari konflik, bukan karena dia tidak bertanggung jawab. Tidak, karena itu memang saatnya dia istirahat. Artinya, itu memang ada tahapan-tahapan yang Tuhan rencanakan. Setelah selesai, ya udah istirahat. Tugasnya apa? Memberkati. Jadi ada bagian yang lain. Untuk apa? Kalau kita kadang-kadang melampaui kemampuan Tuhan, atau kita berlagak seperti Tuhan. Kita bekerja, nggak kenal waktu. Kita bekerja, nggak ada hari libur, nggak ada hari istirahat. Tuhan bekerja siang hari, malam, sampai malam berhenti. Tuhan melihat semuanya sangat baik. Tetapi kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Dan setiap hari. Kalau ada masalah, kondisi tertentu mungkin oke ya. Tetapi kadang-kadang itu jadi pola hidup. Kita nggak kenal waktu istirahat. Kita kerja terus. Saudara-saudara, kalau kita tidak punya hari Sabat, tidak kenal istirahat, kita itu sebenarnya sedang menyiksa hidup kita sendiri. Kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Tuhan punya pola, ada waktu Sabat. Sabat itu waktu istirahat. Waktu istirahat itu harus kita pakai untuk apa? Memiliki waktu berkualitas dengan Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Punya waktu berkualitas untuk diri kita. Punya waktu yang berkualitas untuk orang-orang dekat kita. Bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, berarti Sabat itu mesti ada waktu di mana istirahat bisa fokus untuk membangun waktu berkualitas dengan keluarga kita. Karena dalam kesibukan waktu kita kan sedikit. Ada orang berkata waktu berkualitas itu sedikit nggak apa-apa, yang penting berkualitas kan. Kadang-kadang itu sebuah pembenaran. Kalau memang waktu kita nggak banyak, akan sulit kita punya waktu berkualitas. Kita semua pernah jadi anak. Pernah jadi anak ya, kita semua. Ketika kita kanak-kanak, apa yang kita inginkan dari orang tua kita? Orang tua selalu ada bersama kita. Kita paling bahagia kalau kita bisa bersama-sama dengan dengan orang tua kita. Paling bahagia, tidak menginginkan yang lain sebenarnya. Cuma orang tua untuk menebus rasa bersalahnya karena kurang waktu, akhirnya memberi perhatian kepada anaknya dengan memberinya fasilitas. Memberikannya dengan barang. Berpikir itu bisa mengganti uang, menggantikan waktu yang dia tidak berikan kepada anak. Ini sebuah kesalahan. Tidak. Waktu berkualitas selalu bicara tentang kebersamaan di mana secara relasi kita terfokus untuk bisa berkomunikasi, bisa cerita dari hati ke hati. Kalau dengan yang anak kecil ya pasti bisa bercanda, bisa main bersama, itu waktu berkualitas. Kalau dengan pasangan kita ada waktu untuk bisa ngobrol dari hati ke hati tanpa diganggu dengan banyak kesibukan yang lain, benar-benar hanya berdua saja. Seperti dulu ketika pacaran kan, dunia ini hanya milik berdua gitu, yang lain itu ngontrak. Jadi nggak peduli apa saja ya berdua, bisa fokus gitu ya. Bahkan naik motor boncengan lalu lintas begitu rame karena hubungannya begitu spesial, itu waktu berkualitas yang dinikmati. Makanya sepertinya nggak ada kendaraan yang lain kan. Tetapi setelah menikah kadang-kadang nggak punya waktu lagi. Semuanya hanya sambil lalu, semua sambil lalu. Tidak. Punya hari Sabat. Kita harus punya hari Sabat. Termasuk ini kalian yang aktif pelayanan ini. Kadang-kadang orang yang melayani nggak punya hari Sabat. Waktu di mana banyak orang bisa beristirahat, kita melayani. Yang bekerja loh. Kalau saya kan, saya bisa atur waktu, gitu kan.
Tetapi kalian dari Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu persiapan pelayanan, Minggu pelayanan dari pagi sampai malam. Sampai malam kadang-kadang kan. Sehingga nggak ada waktu untuk diri sendiri, untuk orang yang disayangi, untuk orang dekat, untuk keluarga. Itu harus dapat perhatian. Karena waktu istirahat itu, bersabat itu bagian dari pola kerjanya Tuhan yang diajarkan kepada kita. Bahkan Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kalau bicara kuduskan hari Sabat, kuduskan itu pengertiannya adalah, salah satu pengertian yang penting adalah pisahkan dari yang lain. Jadi kalau kita bicara soal pekerjaan, memang pekerjaannya nggak ada habis-habisnya. Aktivitas nggak ada habis-habisnya, apalagi kita senang melakukannya. Tetapi kita harus punya niat di hati untuk memisahkan waktu tertentu untuk istirahat, untuk bisa menikmati persekutuan dengan Bapa kita di surga, untuk bisa menikmati persekutuan dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, dan untuk bisa mengistirahatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita kan perlu istirahat. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu capek, salah satunya kan tekanan masalah, pikirannya ini nggak istirahat, tubuhnya nggak istirahat, banyak orang stres. Walaupun dia rajin ibadah. Karena secara psikis dan secara fisik sangat kelelahan. Dalam keadaan lelah, banyak orang akhirnya gampang stres, gampang tertekan. Makanya nggak heran kan kalau orang-orang yang sibuk pelayanan, setelah itu kita kaget, ternyata pakai narkoba, mabuk-mabukan. Sebab itu kan salah satu pelarian orang stres kan, orang tertekan kan. Orang tertekan itu cari pelampiasannya, kompensasi dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Karena apa? Karena nggak ada hari Sabatnya. Sibuk terus. Merasa lebih kuat dari Tuhan. Ini pola kerja Tuhan yang banyak diabaikan orang Kristen nih. Ya, kita perlu punya waktu istirahat. Sebab sebenarnya dengan beristirahat kita itu bisa lebih produktif nanti. Karena kan secara psikis, secara tubuh kita kan jadi segar lagi. Kita punya ide-ide yang sangat bagus sekali. Lahir itu dalam keadaan istirahat loh. Bukan dalam keadaan lelah. Ketika kita lelah, pikiran kita itu banyak buntunya itu. Karena lebih banyak stresnya, lebih banyak tertekannya. Yang ketiga, Allah itu menerapkan pola kemitraan. Tuhan itu bekerja, prinsipnya itu ada kemitraan. Makanya Tuhan memakai manusia untuk menjadi mitranya. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk apa? Kelola taman ini. Berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut. Artinya kelola, semuanya kelola. Tuhan ciptakan manusia dengan kapasitas untuk bisa bekerja seperti Tuhan bekerja. Ada banyak orang tidak efektif, tidak produktif, tidak maksimal karena punya kebiasaan bekerja sendirian. Merasa tidak butuh orang lain. Kalau kerja dengan orang lain lebih banyak konflik. Tidak rela orang lain itu mengambil bagian tertentu dalam pekerjaannya. Kemitraan itu bagian dari pola kerja ilahi. Oleh sebab itu Tuhan merancang kita dengan keterbatasan-keterbatasan. Ada hal-hal yang kita memang nggak bisa lakukan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan sendiri. Demikian juga dalam pelayanan, Tuhan berikan karunia-karunia rohani yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya kita bekerja dengan cara bermitra. Kita sadar bahwa saya butuh orang lain. Ketika kita menyadari saya butuh orang lain, saya akhirnya bekerja dalam prinsip kemitraan seperti itu. Ada risiko salah paham, ada konflik, ada risiko jatahnya dikurangi, kemampuannya sepertinya tidak terlihat secara penuh karena ada orang lain lagi yang juga tampil. Tetapi itu bagian proses hidup yang baik di mana kapasitas kasih kita sebagai anak-anak Allah
itu bisa bertumbuh sebagaimana Bapa kita adalah kasih. Tuhan inginkan anak-anaknya juga karakter kasih itu bertumbuh dengan baik. Orang-orang yang dipenuhi dengan kasih di hatinya, sifat kasih Tuhan itu bertumbuh dalam dirinya, dia pasti bisa bekerja sama dengan baik karena bisa menerima orang yang berbeda, bisa bekerja dengan orang yang berbeda, bisa menerima orang lain apa adanya, bisa memaafkan kekurangan orang, kesalahan orang lain. Jadi ini bagian dari proses hidup yang sangat baik. Pola kerja ilahi ini kalau kita terapkan, kita menjadi dewasa dalam karakter, dalam kasih, dan dalam kapasitas yang Tuhan rancang. Kita pasti menjadi lebih produktif. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat ingin kita itu berkembang. Tuhan sangat ingin hidup kita maju. Tuhan sangat ingin kita menghasilkan buah. Produktivitas hidup kita itu tinggi. Tetapi mari kita bekerja dengan pola yang Tuhan telah ajarkan kepada kita semua. Selesaikan apa yang saudara sudah mulai. Jangan menyerah dengan proses yang sulit. Terus maju, sampai apa yang jadi tujuan itu tergenapi. Dan dalam proses itu juga kita belajar bermitra dengan orang-orang di sekitar kita. Kita belajar untuk menghargai orang yang berbeda dari kita. Kemampuan kita untuk melewati semuanya itu akan mendewasakan kita, membuat kita punya kapasitas yang lebih besar untuk dipercaya oleh Tuhan. Dan yang penting, jangan siksa tubuhmu, jangan siksa jiwamu, kerja tanpa ada waktu istirahat. Miliki waktu berkualitas untuk punya hubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri maupun orang-orang yang saudara sayangi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan menginginkan kami untuk berkembang. Tuhan menghendaki kami untuk diberkati Tuhan. Tuhan inginkan kami menghasilkan buah yang berlimpah-limpah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasa kuat, kami tidak butuh orang lain. Kami bisa kerjakan semuanya sendirian, sehingga kami menjadi kelelahan. Kami tidak ada waktu istirahat. Yang terjadi bukan pekerjaan itu bisa mencapai produktivitas yang tinggi, tetapi kami justru menjadi tertekan, kami menjadi stres. Kami hanya berputar-putar, tidak ada kemajuan sama sekali. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kami untuk membangun pola kerja yang seperti Tuhan sudah perlihatkan. Kami sangat percaya ketika kami memperbaiki pola kerja kami tidak hanya menjadi pribadi yang sehat secara jiwani, secara jasmani, tetapi kami menjadi pribadi yang semakin produktif di dalam bekerja. Tidak hanya itu, kami semakin dewasa karena kami belajar untuk bisa menerima orang lain yang berbeda, menghargai orang lain. Bapak, Engkau menolong saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan yang tidak mengalami kemajuan, usaha yang tidak mengalami kemajuan. Biarlah mereka menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan mengevaluasi hidupnya. Kami sangat percaya ketika mereka meresponi firman-Mu dan bertindak seperti yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan besar dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil karena kuasa Tuhan bekerja melalui pola kerja yang sedang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja di perusahaan-perusahaan, di pemerintahan, maupun di dunia bisnis, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan pola yang benar, menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Melalui apa yang mereka kerjakan, maka orang-orang di sekitarnya juga terberkati oleh berkat Tuhan.
Tuhan berkati keluarga-keluarga, Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan berkati setiap usaha pelayanan yang dilakukan hamba-hamba-Mu. Pemberitaan firman Tuhan dengan berbagai cara, maupun pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jamah saudara-saudara yang sedang terbaring sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan jamah hati orang-orang yang sedang terluka, supaya mereka juga boleh disembuhkan oleh Tuhan, menemukan kembali sukacita dan damai sejahteranya. Tuhan juga menjamah saudara-saudara yang sedang mengalami konflik dengan orang-orang terdekatnya saat ini. Tuhan jamah hatinya supaya bisa saling mengampuni satu sama lain, hubungan mereka mengalami pemulihan. Demikian juga dengan pelayanan, dengan gereja, dengan hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini sedang bermasalah hubungannya satu sama lain. Tuhan juga jamah hati mereka, pulihkan hubungan mereka, saling mengasihi satu sama lain. Ketika hubungan-hubungan pulih, kami sangat percaya berkat Tuhan akan mengalir. Terima kasih Bapak, biarlah ini menjadi etos kerja yang boleh dikembangkan anak-anak-Mu dan bahkan mewarnai, menggarami, mempengaruhi semua dunia kerja, termasuk di dalam pemerintahan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyerah dengan hambatan apapun, dengan masalah apapun. Kalau apa yang saudara kerjakan itu kelihatannya belum menghasilkan apa-apa, kelihatannya prosesnya lama, jangan menyerah. Terus kerjakan, terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, perbaiki seperti yang Tuhan telah ajarkan. Percayalah, Tuhan pasti bisa mengubah dan memberkati pekerjaanmu. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, apapun itu, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami, saudara semua selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sa